Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah dan bersyukur kepadanya atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan membimbing kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada sore yang kita berharap dan berdoa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membaca satu buku masih karya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu Asyru Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs. Kaidah-kaidah tentang penyucian jiwa. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana bisa tetap istiqomah pada jalan Al-Quran dan Sunnah, jalan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan pembahasan ini, ikhwani fiddin, masih berkaitan dengan pembahasan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang jiwa atau hati di dalam Islam adalah kunci kebaikan agama seseorang. Nabi kita SAW beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta benda kalian, tetapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Dalam hadis yang lain dikatakan la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak memandang, tidak melihat kepada badan kalian dan tidak juga melihat rupa kalian. Tetapi yang menjadi ukuran dan barometer di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hati dan amal. Apakah hatinya baik yang ditunjukkan oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah amal perbuatannya bagus, benar, dan itu diukur dengan kesesuaian amalnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus, tidak akan istiqomah iman seseorang sampai hatinya juga lurus. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis lain juga yang menunjukkan pentingnya kedudukan hati dalam Islam adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Beliau bersabda,
ketahuilah di dalam badan kita ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik juga anggota badan seluruhnya. Tapi jika dia rusak, maka rusaklah anggota badan seluruhnya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hadis-hadis ini menguatkan, menunjukkan betapa pentingnya posisi hati, kelurusannya dan kebaikannya bagi kebaikan agama seseorang dan kebaikan amal solehnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita yakin dan saya yakin bahwasanya kita semua yang hadir di sini pasti menginginkan kebaikan bagi agamanya. Kita adalah orang-orang bi'idznillah ta'ala yang menginginkan kebaikan dan ingin meningkatkan kebaikan. Dan untuk itu, maka sangat dibutuhkan supaya kita memperbaiki diri kita dari hati. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams telah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wadduhaha," demi matahari dan waktu duhanya, ya. Wal qamari idza talaha. Kemudian selanjutnya Allah bersumpah dengan bulan yang datang setelah matahari. Matahari tenggelam, terbit bulan. Allah bersumpah dengannya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang. Allah bersumpah dengan waktu siang. Wal laili idza yaghshaha. Allah selanjutnya bersumpah dengan waktu malam. Was samai wa ma banaha. Demi langit dan zat yang menciptakannya, yang menegakkannya. Allah bersumpah dengan langit. Kemudian wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan bumi, wa nafsin wa ma sawaha. Dan juga Allah bersumpah dengan jiwa. Ya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan kepada jiwa itu jalan keburukan dan jalan kebaikan. Allah jelaskan, ini jalan baik, ini jalan buruk. Qad aflaha man zakkaha. Ini tujuan dari sumpah yang banyak itu. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya rugi, celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah bersumpah dengan sekian makhluk-makhluknya yang besar, menunjukkan bahwa menyucikan jiwa, membersihkan jiwa adalah sesuatu yang sangat penting. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, akan tetapi menyucikan jiwa, membersihkan hati tidak dengan semaunya kita. Tidak akan bisa terwujud dengan membuat atau melakukan cara-cara, kaidah-kaidah yang tidak pernah diajarkan oleh agama. Ya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam, mereka membuat tarikah-tarikah, jalan-jalan yang mereka tujukan untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, mentazkiyah jiwanya, tapi dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak mungkin akan menemukan apa yang mereka inginkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kelak pada hari kiamat, orang yang akan beruntung, orang yang akan berbahagia adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Allah SWT berfirman tentang hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak berguna ya harta dan keluarga kecuali orang yang datang membawa hati yang bersih. Di dunia dia bersihkan hatinya, dia bersihkan jiwanya, dan itu menjadi kunci kebaikan agamanya. Dialah yang nanti akan beruntung pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai
orang-orang yang bisa menyucikan jiwanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan dengan beberapa hadis dan ayat yang kita bacakan di awal memberikan kepada kita gambaran bahwa membersihkan hati, membersihkan jiwa adalah sesuatu yang penting. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa kaidah-kaidah, apa cara-cara, sarana-sarana untuk mendapatkan kesucian jiwa. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama dan utama untuk mendapatkan kesucian jiwa tiada lain adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dari beberapa pembahasan yang pernah kita bahas di sini tentang sebab-sebab keselamatan, kemudian kunci-kunci keistiqomahan, semuanya dasar pertamanya, sebab utamanya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Memang tauhid dia adalah sumber segala kebaikan. Ya, kebaikan agama seorang adalah pada tauhidnya. Sebab itu maka perintah pertama dan paling utama yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan hafizahullah ta'ala, al-qaidatul ula at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid, yaitu kita memurnikan ibadah untuk Allah, mengkhususkan ibadah kita seluruhnya, baik ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah hati, seluruhnya kita khususkan, kita murnikan untuk Allah Azza wa Jalla. Bahwa mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah pondasi, dasar untuk mendapatkan kesucian jiwa. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui bersama bahwa ia adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya kita beribadah kepada Allah, ibadah seluruhnya kita berikan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Ya. Dan tauhid sebagaimana kita ketahui juga adalah menjadi dakwahnya semua rasul. Semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia, fokus dakwahnya sama, yaitu mengajak kepada tauhid. Walaupun mungkin sebagian syariatnya berbeda, ya, salatnya, cara salatnya mungkin berbeda, puasanya, ya, ada syariat-syariat di antara para nabi itu dia berbeda, tapi mereka sama dalam satu hal, yaitu tauhid. Karena para ulama, bahkan Nabi kita Rasulullah mengatakan, al-anbiya abna'u allat, bahwasanya para nabi itu ibaratnya seperti saudara yang seibu. Mereka saudara seibu atau saya. Jadi mereka adalah saudara yang seibu. Ya, ibunya sama, nanti ayahnya yang berbeda. Intinya ajaran utama mereka sama, dakwah tauhid, walaupun nanti syariat-syariatnya yang ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami kirim kepada setiap umat seorang rasul, yang mana dakwah mereka adalah sembahlah oleh kalian Allah dan tinggalkan Tuhan-Tuhan selainnya. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa tauhid adalah dasar kesucian jiwa, pondasi dan pilar untuk membersihkan hati. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 6 dan ayat 7. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wailun wa wailun lil musyrikin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan.
celaka. Celaka dan neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan artinya orang yang tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kenapa neraka wail bagi mereka? Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan penyucian. Orang-orang yang tidak melaksanakan penyucian. Az-zakah makna aslinya adalah penyucian. Zakat tidaklah disebut sebagai zakat karena zakat itu membersihkan harta dan juga membersihkan orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Alladzina la yu'tuna zakah. Orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang tidak melakukan penyucian. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang kafir kepada negeri akhirat. Tentang makna dari penyucian di sini, para ulama tafsir mengatakan hiya tauhid wal imanul ladzi bihi yazkul qalb. Penyucian yang disebutkan di dalam ayat ini, kata para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu tauhid dan beriman kepada Allah yang menjadi sebab penyucian jiwa. La yu'tuna zakah, orang-orang musyrikin itu mereka dicela oleh Allah karena mereka tidak menunaikan penyucian, yaitu tidak melaksanakan tauhid yang menjadi sebab kesucian jiwa. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, qala aktsarul mufassirina minas salafi wa man ba'dahum hiya tauhid. Beliau menukilkan bahwa mayoritas kebanyakan ulama tafsir dari kalangan salaf, kalau dikatakan kalangan salaf berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kebanyakan ulama tafsir dari kalangan salaf dan yang setelahnya, bahwa maksud dari az-zakah di dalam ayat ini adalah hiyat tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu kesaksian la ilaha illallah. Jadi ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla menjadi sebab pertama dan sekaligus pilar dasar untuk mendapatkan kesucian jiwa. Ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mengotori imannya dengan suatu kezaliman. Ditafsirkan oleh Nabi SAW, maksud dari kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sehingga makna ayatnya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka itu yang akan mendapatkan keamanan, mendapatkan keamanan, ketentraman, wahum muhtadun, dan mereka itu yang akan mendapatkan petunjuk. Maka tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, sekaligus menjadi sebab mendapatkan petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Ya, petunjuk di dunia supaya kita mendapatkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut, dan petunjuk di akhirat ketika kita di alam kubur ditanya oleh mungkar dan nakir. Kita mendapatkan orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan petunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar, ketika di atas sirat, maka orang-orang yang mentauhidkan Allah, merekalah yang akan mendapatkan petunjuk itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu kaidah penyucian jiwa yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita berpindah ke
kaidah yang kedua, kunci penyucian jiwa yang kedua. Dan sekali lagi, diingat bahwa menyucikan jiwa itu sangat penting. Ya, mendapatkan jiwa yang bersih, jiwa yang suci itu penting. Kenapa? Karena hanya orang yang membawa hati yang bersih kelak pada hari kiamat yang akan mendapatkan keberuntungan. Dan orang yang hatinya bersih yang akan lurus keimanannya dan akan lurus anggota badannya, ucapannya, kemudian perbuatan, kaki, tangan, telinga, matanya, semuanya tidak akan lurus, tidak akan baik kecuali kalau hati ini baik. Ya. Yang kedua, ikhwan fillah, adalah doa. Kunci mendapatkan jiwa yang bersih, hati yang suci adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita semua mengerti dan paham kedudukan doa di dalam agama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan apapun yang kita inginkan, kebaikan apapun yang kita kejar, maka kuncinya adalah doa. Kenapa demikian? Karena segala urusan itu di tangan Allah. Ya, segala urusan ada di tangan Allah. Dia ada atau tidak ada, terwujud atau tidak terwujud, terlaksana atau tidak terlaksana, kembali kepada kuasa dan kehendak Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka doa menjadi penting. Di samping bahwasanya doa adalah ibadah yang paling mulia. Kita berdoa memohon kebutuhan kita, dan sekaligus kita dengan berdoa telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa menjadi ibadah yang paling afdal dan paling utama karena di dalamnya mengandung dua hal. Pertama, kita mengakui kelemahan kita, lalu mengibadah dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, menampakkan ketidakmampuan dan kelemahan kita tampakkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menghadap dan berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua, kita mengakui kemahakuasaan Allah. Kita mengakui bahwasanya Allah yang maha kaya dan bahwa Allah tidak butuh kepada siapapun di antara makhluknya. Ya. Maka karena doa mengandung pengakuan bahwa kita ini makhluk lemah dan bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, yang maha kuasa, maka doa menjadi ibadah yang paling afdal. Nabi kita SAW beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih berharga di sisi Allah daripada doa. Apa yang kita bawa kepada Allah, tidak ada yang mengalahkan mulia doa. Ya, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa kita telah beribadah dan kita datang kepada Allah dengan sesuatu yang paling mulia di sisinya. Ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa dan telah berjanji untuk mengabulkan doa yang kita panjatkan. Ya. Kalau manusia takut untuk diminta, adapun Allah tabaraka wa taala maka dia perintahkan kita untuk minta. Kalau manusia ketika memperkenankan kita untuk minta, maka belum tentu dia akan mengabulkan apa yang kita minta. Adapun Allah, dia yang perintahkan kita untuk minta, dan dia juga menjanjikan untuk mengabulkan apa yang kita minta. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya. Seorang
atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau berkata, ucapan yang patut menjadi catatan bagi kita semua. Beliau katakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Saya tidak memikirkan doanya dikabulkan. Bukan menjadi fokus saya, bukan menjadi pikiran saya bagaimana doa saya dikabulkan. Walakin hammad doa. Tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berdoa. Yang menjadi fokus saya, yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana saya berdoa. Berdoa tidak kita. Adapun masalah dikabulkan atau tidak, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan doa yang kita panjatkan. Allah janjikan, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari, tidak akan menyelisih janjinya. Ya. Makanya Ibnu Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinna hammad du'a. Saya tidak memikirkan akan dikabulkan, ya, perkara dikabulkan tidak dikabulkan itu hal pasti akan dikabulkan. Tapi yang saya pikirkan adalah berdoa. Ya. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Kalau saya dibimbing berdoa, maka pengabulan itu akan bersamanya. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk berdoa, artinya Allah ingin mengabulkan doa kita. Allah ingin memberikan kita, maka Allah berikan kita taufik untuk berdoa. Ya. Mutarrib Ibn Syikhir rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, tadakkartu majma'ul khair. Saya berpikir, apa kunci-kunci kebaikan itu? Ya. Apa inti dan kunci-kunci dari kebaikan? Faidal khairu kathir as-sawmu was-salah. Kata Mutarrib bin Syikhir, setelah saya pikirkan, ternyata kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada salat. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla. Dan ternyata kebaikan-kebaikan yang banyak itu semuanya ada di tangan Allah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya, disebutkan di sini ada puasa, ada salat, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan ibadah, apalagi kebaikan dunia. Ternyata semuanya ada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyak. Dan kalau direnungkan, dipikirkan lagi, maka engkau tidak akan bisa meraih apa yang di tangan Allah kecuali dengan meminta. Tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan kita minta. Ya. Kalau kita sama manusia, untuk mendapatkan apa yang ada di tangannya itu banyak cara. Ya. Mungkin kita adalah kerabatnya, mungkin kita pernah ada jasa kepadanya, dan dia akan memberikan kita secara otomatis tanpa kita minta. Adapun Allah SWT, maka tidak ada cara untuk mendapatkan apa yang ada di tangannya kecuali dengan minta. Ya, tidak ada yang kita andalkan pada diri kita ini, kebaikankah, jasakah, untuk dibalas oleh Allah, tidak ada. Ya. Kalau di manusia mungkin bisa kita mendapatkan apa yang di tangan orang lain dengan cara, ya, waliyadzubillah, kezaliman, menzaliminya, merampasnya, merampoknya, mengalahkannya. Allah tabaraka wa ta'ala Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar, yang maha kuat, yang maha perkasa. Ya. Maka tiada daya dan upaya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan cara kita meminta. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon jiwa yang bersih, memohon kepada Allah supaya hati kita dibersihkan, supaya jiwa kita disucikan, telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi
taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan. Berikan ketakwaan, rasa takut, rasa khasyah ke dalam hati saya ya Allah. Wa zakkiha, dan bersihkan dia, sucikan dia. Anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah yang sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, karena Allah dialah yang menjadi pemilik jiwa kita. Itu Nabi SAW. Jika Nabi saja memohon supaya diberikan kesucian jiwa, maka terlebih kita lebih pantas untuk banyak-banyak memanjatkan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kenapa kita harus meminta kepada Allah kesucian jiwa? Ya, karena kesucian jiwa itu di tangan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat, diantaranya dalam surah Nisa ayat 49, balillahu yuzakki may yasha, tetapi Allah lah yang menyucikan jiwa. Allah yang menyucikan jiwa. Allah juga berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahad. Ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada di antara kalian ini yang akan bersih jiwanya selamanya. Kalian tidak akan mendapatkan petunjuk, kalian tidak mendapatkan hidayah, kalian tidak akan bersih jiwanya, tidak akan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah dialah yang menyucikan jiwa siapa yang dia kehendaki. Nabi kita SAW disebutkan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ketika perang Ahzab, ketika kota Madinah dikepung oleh sekutu musyrikin, ya, orang-orang musyrikin Arab semuanya bersekutu bersama orang-orang Yahudi mengepung kota Madinah. Dan Nabi SAW ketika itu membuat pertahanan dengan menggali parit. Nabi kita SAW ketika beliau menggali parit bersama-sama dengan para sahabat, ya, sambil beliau mengangkat tanah, mengangkat batu, perut beliau berlumuran dengan tanah, beliau mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalaulah bukan karunia dari Allah, kita ini tidak ada yang dapat hidayah. Kita ini tidak akan sedekah, tidak akan salat. Hidayah iman, petunjuk untuk mau bersedekah, mau mengerjakan salat, semuanya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua sudah kunci untuk menyucikan jiwa. Yang pertama tadi adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ikhwani fiddin, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang ketiga, sumber dan kunci kesucian jiwa adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Beliau menyebutkan Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Karim adalah sumber dan mata air penyucian jiwa. Untuk mendapatkan jiwa yang bersih,
maka dengan kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Apa nikmat itu? Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengirimkan kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Dan ini sekaligus mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, sesama manusia, bukan yang dikirim seorang malaikat, kemudian dari bangsa mereka sendiri, berbicara dengan bahasa mereka, ya. Apa yang dia lakukan? Yatlu alaihim ayati. Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkihim. Dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran itu, Rasul hendak menyucikan mereka. Wa yuzakkihim, untuk menyucikan hati mereka. Dan Rasul itu juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Al-Hikmah di sini artinya adalah As-Sunnah. Maka Al-Quran, ikhwani fiddin, adalah sumber kesucian jiwa. Ya. Al-Quran adalah kitab tazkiyah, sumber dan mata air kesucian jiwa. Bagaimana itu didapatkan, ikhwani fiddin? Dengan cara membacanya dengan benar, kemudian jika memungkinkan dihafalkan, lalu dipahami dan diamalkan. Ya. Dan itulah membaca Al-Quran yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, di antara kitab Allah adalah Al-Quran. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka itu membacanya haqqa tilawatih, dengan tilawah yang sebenarnya. Bukan sekadar tilawah, bukan sekadar dibaca, tapi mereka baca dengan pembacaan yang sebenarnya. Ya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Orang yang beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada Al-Quran bagian dari rukun iman. Beriman kepada Al-Quran berarti membacanya dengan sebenar-benarnya. Nah, apa makna dari membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Dijelaskan oleh para ulama, wa tilawatul kitabi haqqa tilawah takunu biqiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bih. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah satu dengan membaca dan menghafalnya. Menghafal itu fadilah, ya. Paling tidak adalah membacanya. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami dan mentadaburinya. Tidak sekedar membaca, tidak berusaha memahami. Ya. Dan pernah kita sampaikan di sini, hal yang aneh pada umat Islam adalah mereka baca Al-Quran dan mereka sebagian tidak kepikiran untuk memahami, tidak terpikir, tidak berpikir apa maknanya. Ya. Padahal kalau membaca buku-buku karya karangan manusia, buku apa saja, ya, di bidang apa saja, ketika kita baca itu pasti kepikir ini artinya apa. Ya. Saya saja misalkan yang tidak paham bahasa Inggris, kalau lihat tulisan bahasa Inggris, baca, pasti berpikir ini artinya apa. Itu ketika membaca buku tulisan manusia. Tapi aneh ketika membaca Kitabullah,
kita kadang-kadang baca dan santai ketika membaca tanpa memahami maknanya. Ya. Itu yang kedua. Jadi membaca Al-Quran yang sebenarnya adalah memahami dan mentadaburinya. Memahami dan mentadaburinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amali bihinna. Kami, siapa kami di sini? Tabi'in, sahabat, karena yang berbicara adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu kalau belajar 10 ayat Al-Quran, tidak akan kami pindah ke 10 ayat berikutnya sampai kami paham maknanya dan kami mengamalkannya. Ya. Jadi mereka tidak, ketika mempelajari Al-Quran itu tidak kejar target selesai bacanya, ya, tapi dibaca 10 ayat, dipahami maknanya dan diamalkan, baru berpindah ke ayat berikutnya. Ya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau berkata, dan ini kritikan untuk orang-orang di zaman beliau, dan bagaimana seandainya beliau melihat orang-orang di zaman kita. Beliau mengatakan, innama nazal al-Qur'anu liyu'mala bih. Al-Quran itu sebenarnya diturunkan untuk diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Kenapa diturunkan? Untuk dipahami, dan yang kedua untuk diamalkan. Al-Fudail bin Iyad mengatakan Al-Quran itu sebenarnya turun untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tetapi orang-orang menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai pengamalan Al-Quran. Paham? Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ya. Diamalkan kandungannya, diamalkan perintah-perintahnya, ditinggalkan larang-larangannya. Tapi kata beliau, manusia sekarang menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai mengamalkan Al-Quran. Jadi sekedar membaca, tidak kepada tahapan memahami dan mengamalkan kandungannya. Ya. Dan mungkin seandainya beliau melihat orang-orang di zaman kita ini, maka sudah tidak ada pengamalan lagi di banyak umat Islam sekarang. Al-Quran hanya sebagai pajangan dan hiasan, dibaca pun tidak. Ya. Kalaupun dibaca, maka perbuatannya, tingkah lakunya menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang ketiga, ikhwan fiddin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di antara kunci penyucian jiwa adalah kembali kepada Al-Quran. Cara membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Kita berpindah ke yang keempat. Yang keempat di antara sebab menyucikan jiwa adalah ittihadul uswati wal qudwah. Membuat atau menetapkan teladan. Ya. Untuk mendapatkan jiwa yang bersih harus ada contoh kita. Harus ada teladan. Ya. Dan ikhwan fiddin, ketika seseorang hendak menggapai sesuatu, menginginkan sesuatu, maka ada targetnya. Ada targetnya. Dan alangkah bagusnya kalau ada sosok orang yang kita jadikan sebagai saya ingin seperti dia. Ya. Nah, ikhwan fiddin,
Untuk mendapatkan jiwa yang bersih, maka orang yang jiwanya paling bersih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalan untuk menjadi orang yang jiwanya bersih, berjalanlah seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan, cara bagaimana yang beliau laksanakan untuk mendapatkan jiwa yang bersih, seperti itu yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhiri wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian pada Rasulullah terdapat contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan Allah dan hari akhirat, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan ayat ini adalah pondasi besar wajibnya kita mengikuti Rasulullah SAW dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan-keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Rasul, meneladani beliau, menjadi kunci mendapatkan penyucian jiwa. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa yuhdithu a'immatud dhalali fi kulli zamanin turuqan munkarah. Ya, imam-imam kesesatan di setiap zaman, mereka menciptakan, mereka membuat tarekat ini jalan, membuat jalan-jalan yang mungkar, tarekat-tarekat yang tidak dikenal oleh agama, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Mereka buat cara-cara yang tidak dikenal. Yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus. Mereka mengklaim tarekat-tarekat itu, jalan-jalan itu akan menghasilkan jiwa bersih. Wa tuhadzibul qulub. Mereka mengklaim dapat membersihkan hati. Wa tuqawwis silata billah. Bahwa jalan-jalan itu dapat memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan hal-hal lain yang mereka klaim. Wa yusuna bil inqita'il jama'at. Mereka berpesan di antara ajaran tarekat-tarekat itu adalah memutus diri dari orang banyak. Tinggalkan orang banyak. Wal khalwah fi amakin mudlimah. Lalu berkhalwat di tempat-tempat yang gelap. Watirdad adhkarin khasah, lalu melantunkan zikir-zikir khusus. Ya, zikir-zikir yang tidak ada kita temukan dalam Al-Quran, tidak ada kita temukan dalam sunnah Nabi SAW. Wal fadhin mu'ayyanatin yuz'amanna tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufus. Ya, dan hal-hal lain yang mereka lakukan itu tidak mungkin akan menyucikan jiwa. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa asyad. Membersihkan jiwa, membersihkan hati lebih sulit, lebih rumit daripada mengobati badan. Penyakit badan ini, penyakit fisik, lebih mudah diobati, lebih mudah ditangani daripada menangani hati dan jiwa. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwa allati lam yaji' bihar rusul. Siapa yang mencoba menangani hatinya, memperbaiki jiwanya, menata kalbunya, ya, membersihkannya dengan latihan-latihan, mujahadah ini istilah-istilah tarikah, ya, dengan riyadhah, mujahadah, khalwat yang tidak pernah diajarkan oleh para Rasul. Huwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Sama halnya seperti orang sakit yang mencoba mengobati dirinya dengan pikirannya sendiri. Jadi dia istirahat sendiri, ya. Tidak pergi ke tabib, tidak pergi ke dokter. Dia pikirkan sendiri, apa hasil renungannya itu yang dia pakai. Ya. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatil tabib. Bagaimana mungkin bertemu hasil pikirannya dia dengan
penemuan tabib atau dokter kalau zaman sekarang. Farrusul atibbaul qulub. Para rasul mereka itu dokternya jiwa. Para rasul mereka adalah dokter jiwa. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqiha atau min tariqihim. Maka tidak ada jalan untuk menyucikan jiwa, memperbaikinya kecuali dengan menempuh jalannya para rasul. Wa ala aidihim, lewat cara mereka. Wa bimahdhil inqiyadi wat taslim lahum wallahul musta'an. Jadi tidak ada jalan untuk mendapatkan kesucian jiwa dan untuk memperbaiki hati kecuali dengan mengikuti jalannya para rasul. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di antara sebab kesucian jiwa, di antara kaidah jiwa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang kelima adalah takhliyatun wa tahliyah. Bahwa menyucikan jiwa itu butuh dua. Butuh mengosongkan, dilanjutkan dan menghiasi. Dan ini diantara kaidah dakwah salaf adalah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah artinya bersihkan kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, bersihkan. Kemudian hiasi dengan tauhid, hiasi dan sunnah, hiasi dan ketaatan. Layaknya kita ingin memayas sebuah tempat, tidak langsung dikasih bunga, tidak langsung dikasih penghias, bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu hal-hal yang merusak pemandangan di sana, baru setelah itu dipayas, dihias. Ya. Maka menyucikan jiwa membutuhkan bersihkan dulu hati kita ini dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Lalu dihiasi dengan melakukan ketaatan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena hati kalau dia kotor, maka kotoran itu akan menolak petunjuk. Ya. Hati kalau dia kotor dan dosa, kotor dan maksiat, lalu kita tidak bertaubat darinya, biarkan diri kita dengan kotoran-kotoran dosa dan maksiat tersebut, maka hidayah itu sulit masuk. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya hidayah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di sini Syekh Abdul Razak membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat untuk menyucikan mereka, ya, untuk membersihkan mereka dan untuk menyucikan mereka. Di situ ada kalimat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bahwa zakat itu dia membersihkan dan menghias. Ya. Maka demikian di dalam usaha untuk mendapatkan kesucian jiwa, bersihkan diri dari dosa-dosa hati dengan cara bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah SWT, lalu dilanjutkan dengan dihiasi dengan melakukan amal soleh dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ketika itu akan terwujud hati yang bersih. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Masih ada 5 hal lagi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Namun keterbatasan waktu tidak memungkinkan kita untuk membaca semuanya. Tapi seandainya 5 hal ini bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan, maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita akan mendapatkan hati yang bersih,
jiwa yang suci yang akan menjadi sebab keselamatan kita nanti pada hari kiamat. Wallahu alam, demikian apa yang bisa kita baca dan sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang diberkahi dan memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.